Listrik Part 1. Arus listrik, muatan listrik, dan komponen listrik. Halo, video ini akan membahas tentang listrik. Apa sih listrik itu? Nah teman-teman, kita udah sering banget ya melihat listrik di lingkungan kita. Bahkan kita itu sangat membutuhkan listrik, ya nggak sih? Apa kamu udah tahu dari mana sih asalnya listrik? Nah, pada video ini kita akan belajar tentang bagaimana listrik itu terbentuk, ya, dan apa sih listrik itu dan bagaimana caranya kita memanfaatkan listrik. Di video part 1 ini kita akan belajar tentang apa itu listrik dan bagaimana caranya listrik terbentuk. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk kita lihat video berikut ini. Coba perhatikan sekitarmu. Adakah benda yang bekerja karena adanya listrik? Listrik adalah salah satu bentuk energi. Listrik dapat kita nikmati di rumah, di sekolah, atau tempat-tempat umum. Nah, bisakah kamu menyebutkan alat-alat listrik yang ada di sekitarmu? Berikut ini adalah benda-benda yang bekerja karena adanya energi listrik. Contohnya, rice cooker, komputer, mesin cuci, handphone, TV, setrika, bahkan mobil listrik. Dari manakah listrik dihasilkan? Jadi, suatu benda bisa memiliki energi listrik dikarenakan adanya suatu muatan listrik pada benda tersebut. Lalu, dari manakah muatan listrik itu? Semua benda yang kita temui sehari-hari tersusun atas atom-atom yang berukuran sangat kecil. Ukuran atom yang sangat kecil sehingga mustahil untuk dapat dilihat. Atom terdiri dari inti atom, yaitu proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton memiliki muatan positif, elektron bermuatan listrik negatif, dan neutron tidak bermuatan listrik. Susunan atom secara sederhana nampak pada gambar berikut ini. Semula benda bermuatan netral, artinya jumlah proton dan elektron seimbang. Namun, adanya perpindahan elektron pada suatu benda mengakibatkan benda tersebut menjadi bermuatan positif atau negatif. Benda yang kehilangan elektron atau kelebihan proton sehingga disebut benda bermuatan positif. Sedangkan benda yang menerima elektron akan lebih banyak elektronnya sehingga benda menjadi bermuatan negatif. Lalu bagaimana caranya memberikan muatan listrik pada suatu benda yang awalnya netral? Suatu benda dapat diberikan muatan listrik melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara sentuhan atau konduksi, yaitu membuat kontak langsung dengan benda yang bermuatan positif maupun negatif. Yang kedua adalah dengan cara digosok, menggosokkan penggaris pada kain wol atau rambut. Nah, yang ketiga adalah induksi. Seperti apakah listrik statis? Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan positif atau negatif ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini dia contohnya, yaitu dengan menggosokkan balon ke rambut, kemudian rambut akan terangkat.
atau menggosokkan penggaris pada suatu kain dan menempelkannya kepada kertas yang dirobek. Lalu, apakah listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang dapat berubah-ubah dan dapat bergerak. Listrik yang bergerak ini dinamakan sebagai arus listrik. Arus listrik yang ada pada listrik dinamis berasal dari sebuah aliran elektron yang terus-menerus mengalirkan dari kutub negatif ke kutub positif, serta dari potensial yang tinggi menuju ke potensial yang rendah. Nah, pada listrik dinamis, muatan-muatan listrik pada suatu benda bisa berpindah ke benda yang lainnya. Perpindahan muatan listrik inilah yang disebut dengan arus listrik. Arus listrik mengalir melalui perantara, seperti halnya lampu yang ada di rumahmu. Arus listrik mengalir melalui kabel dari sumber listrik yang ada di rumahmu. Contohnya pada gambar rangkaian listrik sederhana ini, arus listrik berpindah dari sumber listrik yaitu baterai melalui kabel dan menuju ke lampu, sehingga lampu bisa menyala. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik sederhana ini mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan atau rangkaian dari sumber listrik dan alat-alat atau komponen listrik yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan saling berhubungan. Melalui rangkaian listrik inilah arus listrik bisa mengalir. Berikut ini adalah dua jenis rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Di rangkaian listrik terbuka, arus listrik tidak bisa mengalir, maka lampu tidak bisa menyala. Dua adalah rangkaian listrik tertutup, di mana arus listrik bisa mengalir dan lampu menyala. Komponen listrik. Komponen listrik adalah alat-alat listrik yang memiliki fungsi tertentu, seperti pada rangkaian listrik sederhana. Komponen listrik berupa lampu, kabel, dudukan lampu, dan saklar. Oke guys, tadi kita sudah menyaksikan kan bagaimana video tentang listrik. Kita sudah belajar apa itu listrik, bagaimana listrik itu ada, dan kita juga tadi sudah belajar tentang rangkaian listrik ya. Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang apa itu rangkaian listrik, jenis-jenis rangkaian listrik. Oke, kita sampai ketemu di video berikutnya.